Suatu hari di zaman dahulu, Nabi Allah Musa alaihi salam yang merupakan salah satu Nabi Ulul Azmi yang diberikan akses bisa langsung bermunajat kepada Allah. Beliau bertanya, "Ya Rabb, khalaqta khalqan wa rabbaitahum bi ni'matika wa rizqika, thumma taj'aluhum yawmal qiyamati fi narika." Ya Allah, Kau ciptakan makhluk bernama manusia. Kau urus makhlukmu, ya Allah, diberikan rizki dan segala macam kenikmatan. Tetapi mengapa pada akhirnya di hari kiamat di antara mereka ada yang Kau masukkan ke dalam neraka, ya Allah? Bukankah Engkau telah memberitahu kami bahwa sehebat apapun ibadah yang dilakukan oleh makhluk sekali-kali tidak membuat Engkau untung, dan sedahsyat apapun kemaksiatan yang kami lakukan sekali-kali tidak akan pernah merugikan-Mu, ya Allah? Mengapa Kau ciptakan neraka segala, ya Allah? Maka kaum muslimin, para jamaah sekalian, pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh Nabi Musa. Cuma Allah berkata, "Ya Musa, qum fazra' zar'an." Wahai Musa, hari ini aku tidak menjawab pertanyaanmu secara langsung, akan tetapi pulanglah engkau ke rumahmu, kemudian bercocok tanamlah engkau di kebunmu, urus tanamanmu tersebut, dan manakala suatu hari nanti beberapa bulan kemudian sudah panen, kau laporkan apa yang telah kau lakukan kepada tanamanmu, kepada diriku. Maka Nabi Musa alaihissalam, hadirin kaum muslimin, para jamaah sekalian, berhubung beliau pun merasa penasaran mengapa harus ada neraka segala di antara kita. Ia pun mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Berbulan-bulan setelah ia menanam, setelah ia bercocok tanam, ia urus itu tanaman sampai pada akhirnya panen tiba. Kemudian bertanyalah Allah kepada Nabi Musa, "Ma fa'alta bizar'ika ya Musa?" Wahai Nabiku, wahai Rasulku Musa, apa yang telah kau lakukan kepada tanamanmu? Dijawab oleh Nabi Musa, "Semuanya telah aku panen, ya Allah. Semuanya telah aku angkut ke rumah, ya Allah." Kembali Allah bertanya, "Fama tarakta minhu syai'an?" Apakah di antara hasil tanamanmu, hasil bercocok tanam, ada yang kau tinggalkan di kebunmu, di ladangmu, dan tidak kau bawa pulang ke rumah? Jawaban Nabi Musa, "Semuanya aku angkut ke rumah. Yang tidak kubawa ke rumah adalah hasil panen tanaman, buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang ketika aku makan maka pahit rasanya, dan ketika dijual pun tidak laku. Jadi tidak ada kebaikan sama sekali dari buah atau tanaman atau sayuran yang aku buang tersebut dan tidak dibawa pulang." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berkata kepada Nabi Musa, "Itulah wahai Musa, engkau pernah bertanya, kenapa aku harus memasukkan manusia ke neraka? Fa inni udkhilun naro man la khaira fihi." Sesungguhnya yang kumasukkan ke dalam neraka hanyalah orang-orang la khaira fihi, yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Sebagaimana hasil tanamanmu, hasil panenmu yang tidak ada kebaikan, yang dijual tidak laku, yang dimakan tidak enak bahkan pahit, engkau pun tidak mengambilnya dibawa ke rumah, tapi kau biarkan di dalam ladangmu. Demikian juga dengan umat yang tidak ada kebaikan sama sekali. Kemudian Nabi Musa pun bertanya lagi, "Man huwa?" Siapakah mereka yang dianggap tidak memiliki kebaikan sama sekali, ya Allah, yang tidak layak masuk ke dalam surgamu dan hanya pantas masuk dalam nerakamu? Qala, jawaban Allah, "Alladzi yastankifu ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah," yaitu orang yang mulutnya tidak pernah mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma akbir
kita Sayyidina Muhammad, dan kasihilah, sayangilah umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min adzabin nar. Aku memohon kepadamu ya Allah, selamatkan kami dari siksaan alam kubur dan siksaan api neraka. Hadirin kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Maka Rasul ditanya, apakah ada orang yang tidak ingin masuk surga ya Rasul? Jawaban Rasul, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada perintahku dialah orang yang masuk surga, dan orang yang tidak taat kepada perintahku dialah orang yang dinyatakan tidak mau masuk ke dalam surga. Bukan Rasul tidak sayang kepada umatnya, tetapi umatnya yang memang tidak pantas masuk ke dalam surga. Surga tempat yang suci, surga tempat yang bersih, surga adalah tempat yang baik. Maka yang masuk ke dalam surga pun harus yang bersih, harus yang baik. Sebagaimana kita punya pakaian kotor, pakaian kotor tidak layak masuk ke dalam lemari. Yang masuk ke dalam lemari adalah pakaian bersih. Setelah dicuci, kemudian dijemur, kemudian disetrika pakai uang, dipakaikan wewangian, baru kemudian bisa masuk ke dalam lemari. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Kangjeng Nabi yang layak masuk ke dalam surga, mendapatkan syafaat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.